warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Gini aja ya, kita bikin yel-yel. Kalau saya bilang apa kabar semuanya, kalian menjawabnya bahagia luar biasa, gitu ya. Ya, oke. Apa kabar semuanya? Bahagia luar biasa. Gini dong, biar kalian ini bahagia. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ketua kelasnya siapa di sini? Angkat tangan. Silakan dipimpin, Mas. Baik teman-teman, alangkah baiknya kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, ada yang masih ingat gak kemarin kita belajar apa? Ayo. Kebanyakan tugas pasti. Ya, mungkin kita refresh dulu ya. Materi kemarin kita itu mempelajari tentang teks apa itu? Aku juga lupa ya. Teks yang apa itu? Deskripsi. Ada yang masih ingat teks deskripsi itu apa? Teks yang mendeskripsikan sesuatu, Pak. Nah, pinter. Masih ingat berarti. Nah, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari materi tentang teks. Puisi. Teman-teman di sini ada yang suka baca puisi enggak? Sebelah saya Pak. Sebelah saya juga. Kok saling tunjuk-tunjukkan. Kalian ini suka puisi itu bertemakan tentang apa? Coba kalian tuliskan tema puisi yang kalian sukai di sini. Nanti ditempel di papan tulis ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kalian di situ tuliskan nama kalian dan tema puisi yang kalian sukai. Sudah, kalau sudah bisa ditempel di papan tulis. Silakan. Romansa semua ini anak-anak senja. Ayo yang lainnya bisa ditempel ya. Wah, jadi tangga ini nanti sampai sini kan. Ini punya siapa ini kok gak ada namanya? Bebek ke papa. Ini ada berapa orang ini? Delapan. Jumlah siswanya harusnya ada berapa? 9. Berarti ada yang nggak masuk satu dong. Iya Ya, Pak. Pak. Aduh. Wah, telat. Maju dulu, pantul. Ayo maju dulu. Maju dulu. Ayo pantun dulu, Mbak. Pantun dulu. Bawa kapak, bawa nastar. Cakep. Cakep. Maaf, Pak, saya terlambat sebentar.
Oke, silakan duduk. Lain kali jangan terlambat ya. Nah, di sini kan udah ada rancangan tema kalian. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai puisi. Nah, anak-anak, kita hari ini akan belajar menulis teks puisi. Kita akan bagaimana caranya kita mengolah ide dan apa aja sih unsur-unsur yang ada di dalam puisi itu. Nah, yang pertama yaitu pembahasan kita hari ini yaitu pengertian puisi, unsur batik. Unsur-unsur puisi yaitu ada dua unsurnya. Yang pertama ada unsur fisik dan unsur batin. Nah, unsur fisik ini unsur yang kelihatan di teksnya itulah. Nah, unsur batin unsur yang tidak ada di dalam, tidak tertuangkan dalam teks, namun kita bisa menganalisis unsur itu. Nah, yang ketiga yaitu ciri-ciri puisi itu bagaimana, dan nanti ada contoh teks puisi, dan yang terakhir kita akan belajar bagaimana menulis puisi dengan baik dan benar. Nah, ini adalah pengertian puisi ya anak-anak. Nah, puisi ini adalah salah satu jenis karya sastra yang bentuknya itu dipilih dari tatanan yang cermat dan mampu mempertajam kesadaran orang akan suatu pengalaman dan membangkitkan tanggapan khusus lewat bunyi, irama, dan makna khusus. Contohnya kita itu akan belajar puisi dengan enak itu kalau kita menikmati hidup. Bagaimana kita bisa menikmati hidup? Kita itu lupakan saja pekerjaan kalian atau apa, nanti kan kalian bisa menikmati hidup. Hidup itu harus diwarnai lah, jangan cuma selembar kertas kosong yang tidak ada artinya. Nah, bagaimana sih teks itu bisa dibilang teks puisi? Nah, ini adalah ciri-ciri teks puisi teman-teman. Nah, yang pertama itu terdiri dari beberapa bait. Nah, pada umumnya itu satu bait itu terdiri dari 4 baris. Namun tidak kemungkinan puisi itu lebih dari 4 baris atau lebih dalam satu baitnya. Nah, yang kedua itu puisi itu menggunakan diksi atau kata-kata yang bersifat kiasan dan memperindah bunyi. Namun ada juga sastrawan itu yang puisinya itu kata-katanya terlihat biasa namun memiliki maknanya itu yang sangat dalam. Contohnya, ada yang tahu nggak puisinya siapa? Sapardi. Nah, betul. Itu adalah contoh puisi yang menggunakan kata-kata yang sederhana dan bisa kita lihat dalam ucapan kita sehari-hari, tapi di sisi lain puisinya itu sangat indah. Nah, yang keempat yaitu puisi biasanya menggunakan majas atau peribahasa. Ya, kalian tahu sendiri bagaimana puisi ini dari kata-kata yang indah biasanya diolah menjadi rangkaian bait per bait itu. Nah, tadi udah saya sebutkan ya unsur bait puisi, yaitu yang pertama ada tema. Tema itu kalian tadi sudah menuliskan di sini ya, tema puisi yang kalian sukai. Nanti kalian bisa mengembangkan tema ini menjadi sebuah tulisan teks puisi. Nah, yang kedua yaitu ada rasa. Rasa itu bagaimana kalian merasakan teks puisi itu. Contoh, kalian ini sedang sedih,
di teks itu merasakan sedih, marah, dan bagaimanapun itu. Nah, yang ketiga itu nada. Ada yang tahu nggak nada itu apa? Rendah tingginya suara ya Pak. Ya betul. Itu bagaimana cara kita membaca puisi dengan benar. Nanti ada yang mau nggak membaca puisi di contohnya? Udah Pak. Baca puisi. Cocok ini nanti bisa dibacakan. Contoh puisinya di akhir ya. Yang keempat yaitu unsur batin yang ada di puisi yaitu tema dan amanat. Itu berbeda dari tema yang awal ya teman-teman. Amanat ini isi yang terkandung dalam puisi tersebut. Nah, contoh amanat ya di puisi Hujan Bulan Juni kan itu menggambarkan aku ingin mencintaimu dengan sederhana. Ya, lupa puisinya itu. Ya seperti itu kan menggambarkan amanatnya ingin mencintai orang dengan sederhana dan seterusnya seperti itulah. Nah untuk unsur fisik puisi itu unsur yang kelihatan di dalam teksnya ya seperti tadi, yaitu kita bisa melihat yang pertama itu diksinya itu seperti apa. Yang kedua itu ada rima, yang ketiga adalah tipografi. Tipografi adalah bagaimana cara kalian menulis puisi dengan benar. Yang keempat yaitu imaji. Imaji adalah bagaimana kalian itu menggambarkan puisi itu supaya yang pembaca itu tahulah kalian ini sedang sedih atau sedang apa dalam menulis puisi ini. Yang kelima yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa sendiri tadi sudah disebutkan ada permajasan dan yang lainnya teman-teman. Nah, ada yang mau bacain puisi ini? Ayo silakan. Ini puisinya Sapahdi, silakan dibaca. Ayo, kamu lah. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan kata yang tak sempat diucapkan, kayu kepada api yang menjadikannya api. Aku ingin mencintaimu dengan sederhana, dengan isyarat yang tak sempat disampaikan awan kepada hujan yang menjadikan dia. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menulis puisi. Setelah tadi ada penjelasan sedikit ya, jadi kalian tahulah bagaimana unsur-unsur apa saja yang ada di dalam puisi tersebut. Nah, tadi kalian sudah menuliskan tema-tema puisi yang kalian sukai. Nah, yang kedua itu kalian harus memilih judul. Bagaimana judul itu bisa membangun suasana yang ada di dalam puisi tersebut. Mungkin teman-teman bisa saya bagikan KPD, nanti kalian bisa mengikuti petunjuk di sini ya. Nanti saya bimbing satu-satu lah. Baik Pak. Kan begitu. Nah, di situ sudah saya cantumkan sebuah gambar. Nah, kalian ini
ketika melihat gambar ini, kalian itu mengingat tentang apa? Tuliskan itu di dalam sebuah bait puisi. Ayo. Mungkin kalian kalau melihat puisi ini mengingatkan tentang bagaimana susahnya untuk menuntut ilmu. Kalau kalian ini melihat kasur ini, aku ingin selalu rebahan dan ingin merasakan ketenangan. Kalian bisa menuliskan itu sesuai dengan tema puisi yang kalian sukai. Contohnya suka apa ini, temanya tentang alam ini. Nanti kalau dapatnya gambar kasur, aku ingin terbahan di alam dengan membawa kasurku yang sederhana. Kalian setelah melakukan pemilihan diksi nanti bisa menentukan kata-kata kunci yang enak supaya puisi itu tetap menyambung dari baris satu ke baris lainnya, dari baris satu ke baris lainnya, seperti itu. Apakah ada yang mengalami kesulitan?
Apakah sudah semua? Ya. Iya, seperti ini. Bisa menggunakan bilang kalau kalian ini kalian merasakan apa? Kalau kalian merasakan pohon itu sebagai kehidupan atau sebuah harapan, nanti bisa dituliskan di salah satu di sini. Sama-sama. Sudah semuanya? Gampang kok nulis puisi. Apakah dia mengalami kesulitan dalam penulisan ini? Kurang 5 menit lagi. Ayo 3 menit lagi. Apakah semuanya sudah, anak-anak? Sudah, Pak. Ya sudah, bisa dikumpulkan. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Waktunya sudah 2 menit lagi ya anak-anak. Terima kasih.
Oke, kalian sudah menyelesaikan bagaimana cara menulis puisi. Kok kalian kelihatannya suntuk sih? Mungkin kita ice breaking dulu ya anak-anak. Nah, kalian tahu kan game yang tangan yang gini, yang tangannya satunya cerita. Masa nggak tahu sih? Yang satunya gini yang, nah seperti itu. Nah, nanti kalau kalian mendengar kata motor, bisa tangkap lah tangan milik teman kalian itu. Kemarin ada ya, berita apa itu, motor kehilangan ya, katanya di bawah situ ada motor kehilangan ya. Tuh, kalian tuh gak takut kali. Udah mulai apa sih? Nanti kalau kalian mendengar kata motor, kalian tangkaplah tangan teman kalian itu. Ada yang tahu kepanjangan bentor itu apa? Oh iya. Kalian tahu nggak? Sekarang itu lagi diberlakukan one way. One way yang sebelumnya gerbang-gerbang itu pada dibuka, sekarang pada ditutup. Kalau pejalan kaki sih aman. Bentuknya nggak terlalu jauh. Nah, kalau pengguna mobil ya. Kalau pengguna mobil, motornya malah jauh. Apalagi kalau pengguna sepeda, kasihan. Udah capek-capek, gerbangnya ditutup. Apalagi kalau sepeda motor. Oke, berarti kalian berada di puncak fokus. Semuanya. Nah, di sini saya akan undi, mungkin perwakilan saja karena banyaknya orang yang akan membacakan puisi hasil karyanya ya. Wah, Rendra ini sukanya. Rendra sudah seperti nama sastrawan. Mungkin bisa dibacakan Mas puisi karyanya Mas. Nah, bisa dibacakan di depan sini. Baik, saya membacakan puisi yang telah saya buat, judulnya Jejak Papan Tulis. Asik. Papan tulis nan penuh coretan, kabur putih menari tanpa ragu, garis, angka, dan tulisan perlahan menjelma menjadi ilmu. Debu putih beterbangan ringan, menyimpan jejak langkah waktu. Dari coretan yang penuh harapan, lahirlah pemahaman yang baru. Oke, tangan semuanya. Nah, teman-teman ada yang bisa menggambarkan tak? Tidak. Tadi puisi itu memiliki tema apa? Oke, bagus. Selain Arindra nggak bisa jawab. Karena apa? Kalau kalian ini menulis puisi atau menulis karya sastra yang lain, jadi penulis itu kalau ingin mengkritisi karyanya itu tidak boleh, karena
dalam karya sastra itu kalau kalian udah menulis dan itu udah diterbitkan, maka penulis itu dianggap sudah mati. Jadi kalau ada orang yang sebagai penulis itu mengkritisi karyanya sendiri, patut dipertanyakan itu. Nah, mungkin itu saja ya anak-anak. Dalam menulis puisi tadi, kalian ada yang mengalami kesulitan nggak? Siapa? Ya, apa Mas? Kalau saya ini Pak, menentukan itu kan tadi ada gambar sama tulisan-tulisan itu ya Pak. Iya. Nah itu menentukan bagaimana biar pas gitu Pak pemilihan kata-katanya, terus juga pemilihan temanya itu tadi. Nah, Karena tadi saya dapat papan tulis, terus saya agak bingung untuk menyesuaikan tema gitu. Papan tulis paling mengenai pendidikan dan juga kehidupan harapan tadi. oke, baik. Sebenarnya kalian itu bisa lah menulis puisi itu dengan mudah. Kan sekarang zaman itu sudah canggih ya. Kita bisa meminta bantuan AI untuk bagaimana cara mengolah ide kita. Namun kalian itu harus tahu batasannya. Sejauh mana AI ini bisa membantu kehidupan kalian. Nah, contoh tadi puisinya tentang papan tulis dengan temanya itu Mas Narendra menyukai tema romans. Nah, contoh kalian itu bisa membuat judul itu bagaimana papan tulis ini bisa menghidupkan sisa-sisa cinta yang ada. Nah, contohnya seperti ini. Saya ajarkan untuk kalian itu mengolah ide menggunakan AI. Nah, seperti ini adalah bagaimana apa itu tadi ada gambar dan ada kutipan, ini kutipan mengenai tulisannya itu bisa kalian kembangkan seperti ini. Contohnya yaitu bagaimana contoh ya yang ini yaitu penghapus yang terlambat. Kan kalian itu biasanya kalau menulis di papan tulis itu banyak sekali coretan. Nah, itu kalian bisa mengembangkan itu secara lebih lanjut. Nah, ini contohnya. Apakah ada yang mengalami kesulitan lagi enggak? Tadi yang mengenai judul atau gimana? Jika tidak, saya akan memberi penjelasan untuk minggu depan. Kita akan belajar tentang teks prosedur. Baik, Pak. Mungkin bisa kalian bisa membaca sedikit materinya mengenai teks prosedur dan bagaimana unsur-unsur teks prosedur dan yang lainnya ya. Unsur kebahasaan dan yang lain, bagaimana menulis teks prosedur dengan benar. Mungkin itu saja. Jika tidak ada yang ingin
ditanyakan lagi cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.